Jadi saya berharap teman-teman tua yang sudah melaporkan dan mengevaluasi, sebenarnya kan mereka mengevaluasi diri sendiri. Jadi kepada Bapak Agus Salim diharapkan siap-siap nanti untuk menyampaikan beberapa hal yang sangat serius. Nah, buat Pak Etik sebagai yang bukan koordinator panitia tapi diminta jadi evaluator juga diharapkan bisa serius. Setelah itu kita bisa selesai setelah Bu Marfuah, Pak Widodo, nanti baru Pak Etik baru kita tutup atau kita stressing sambil kita minta penjelasan untuk Pak coba ini Agus karena tidak mendelegasikan kita close dulu aja, tidak usah dibahas sesuatu yang tidak pernah didelegasikan nanti malah jadi gitu, jadi sudah nanti disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirobbilalamin, Allahumma sholli wa sallim. Untuk daurah yang ketiga sudah sebagian dijelaskan sama Pak Indra juga, mencakup dari daurah 2 sampai 5. Ya, untuk yang saya amati dari beberapa peserta daurah itu, mereka brand untuk ketika waktu masuk. Aku bicaranya dikai opo, diterangkan opo, maksudnya opo itu banyak yang brand. Terbukti juga ketika ada yang tidak sesuai dengan ekspektasinya ketika pas daurah takmir. Itu dikiranya bagaimana memakmurkan masjid dan seterusnya. Berarti tugas kita ke depan kalau akan mengadakan ini, prospek ke peserta itu lebih jelas. Terus kemudian juga dikasih kisi-kisi, ya, kisi-kisi seperti yang Pak Indra tadi sampaikan di makalah ya. Peserta mungkin butuh makalah. Kalau saya garis besarnya saja untuk bisa peserta itu mengerti. Aku ini jadi niki dikon opo, arep bahas opo, lanjutannya opo seperti itu. Karena ketika peserta itu blank, tidak ada gambaran saya mau apa, mau diapain, itu ketika ditanya mereka ya bingung mau nanya apa. Terus kemudian ketika para peserta itu lebih pasif daripada kalau dia sudah ngerti sesungguhnya daurah itu apa. Bahkan ada yang belum tahu daurah itu sebenarnya makanan apa sih, kayak gitu. Termasuk banyak dari peserta yang saya amati itu tidak banyak yang mengenal kuat secara secara garis besarnya kuat itu seperti apa. Bahkan ada yang belum pernah dengar nama Ustadz Alfian Tanjung. Nah, ini kita perlu mengenalkan waktu prospek peserta ataupun di dalam makalah itu, karena untuk memancing emosi dia ketika ini Ustadz membahas tentang keberadaan negara kita yang tidak baik-baik saja. Karena dari peserta yang saya amati itu, mereka pada dasarnya tidak ngeh dengan keadaan negeri kita, tidak menyadari bahaya yang sudah di depan mata. Hanya segelintir orang saja yang melek politik, yang mengerti tentang keadaan yang sekarang ini. Padahal umat ingin memantapkan, ingin menanamkan kepada kita, ini loh negaramu ini wis meh dipek wong, ini loh omahmu ini harus dirampok wong. Sementara yang dikasih tahu itu cuma promo-promo. Mana sih ada yang mau ngerampok, mana sih ada yang mau melawan kita atau menyerang kita. Itu hampir saya amati itu banyak yang tidak percaya, tidak sadar dan seterusnya. Kemudian itu saya kira untuk semua peserta ya. Kemudian pelaksanaan saya sebagai yang diamanai untuk mengurus konsumsi itu memang saya merasakan juga, mohon maaf teman-teman yang mungkin podong grundel, itu memang untuk menu pertama sampai akhir itu kayaknya menyusut. Mutunya. Saya sendiri juga bingung mau ngasih minum apa ya, yang belum terakhir kemarin itu yang menu siang itu sebetulnya mau saya tambah, tapi karena
keseselan aktivitas apa itu jadi kelupaan sampai sudah tidur. Aduh, gimana Pak Indra sudah terlanjur tidur ya sudah. Tapi yang ketahuan cuma beberapa ya cuma saya sama Pak Indra. Yang lainnya kan cuma paling grundel kok lawe piye iki. Ya sebetulnya mau kita tambah maaf ya teman-teman ya mungkin. Tapi kalau makan itu kan lauknya lapar. Lapar insya Allah apa yang ada di depan kita sudah terasa nikmat. Ya saya juga merasakan karena menunya juga separuh harga dari yang daurah pertama. Jadi berbahagialah yang daurah kedua ketiga itu menunya masih cukup asik ya di perut. Bahkan sampai kenyang belum lapar, kenyangnya masih terasa, udah ada makan lagi. Saya mendapati beberapa peserta yang ini kok belum lapar kok bisa ada makanan lagi. Nah, pas kedaruan yang kemarin terakhir itu kayaknya pada kelaparan, terus menunya kok tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya, saya mohon maaf teman-teman, bukan bermaksud apa-apa dan kenapa ya. Itu ya karena ya sedikit trouble. Saya juga mohon maaf sama Ustaz Alfian nanti kalau termasuk menu yang terakhir kemarin. Terus kemudian ketika saya amati untuk pelaksanaan di daurah khusus muslim yang saya ampu itu insya Allah pesertanya tidak begitu telat banget, tidak ada tambahan-tambahan dan seterusnya. Insya Allah lebih rapi dan kayaknya lebih seru. Dan saya juga ngamati dari semua peserta daurah itu seru-serunya mereka itu di setelah duhur sampai ke asar, bahkan seru-serunya itu belum mereka sampai puas di puncaknya ilmu itu sudah wah itu gimana gitu pokoknya ini seru-serunya tapi kok ada maghrib sudah dekat jadi kayaknya belum puas lah dengan materi yang disampaikan. Jadi ini bisa untuk evaluasi ke depan teman-teman karena paling seru-serunya itu setelah duhur dan setelah asar. Jadi ketika di awal itu memang pada blank semua, tapi setelah 2 sesi 3 itu mereka pada semangat, bahkan ada yang merasa dorong rampung kok wis rampung maksudnya urung materinya belum enggak kok ujung-ujung wis rampung ya, materinya belum masih asik-asiknya mengikuti daurah dengan penjelasan luas terus kok waktunya cepat banget kayak gitu jadi siap ya bisa jadi itu tapi intinya serunya di materi itu di kedua setelah duhur dan asar. Jadi nanti bisa untuk di awal-awal itu bagaimana menggerakkan, bagaimana peserta itu gairah, bagaimana peserta itu tertarik itu ya kita harus upayakan termasuk bagaimana kisi-kisi masalah makalah yang akan kita sampaikan terus pengenalan Ustaz Alfian juga ini perlu karena ternyata tidak semua orang mengenal Ustaz Alfian meskipun Ustaz Alfian itu sudah melanglang buana ya di seantero Nusantara tapi ternyata banyak di khususnya Jawa Tengah lebih khusus lagi Solo Raya itu banyak yang tidak atau belum mengenal nama Ustaz Alfian. Terus kemudian evaluasi pelaksanaan itu untuk kedepannya saya sebenarnya mengharapkan untuk daurah kit itu ada label daurah, ada fotonya Ustaz Alfian. Ya jadi untuk notebook, bullpen sama tote bagnya. Tapi nanti itu bisa dipikirkan ke depan dengan biaya-biaya juga karena dana kita juga sumbernya baru 1. Kita butuh sumber-sumber yang lain karena begitu sumbernya banyak kita bisa leluasa untuk bergerak, bisa leluasa untuk program ke depan. Termasuk kita harus mulai menyiapkan kalender Hijriah. Karena ketika kalender Masehi sudah terlambat, alhamdulillah kemarin untuk imsakiyah kita masih ada waktu, tapi ke depan ini kita harus mulai merancang kalender Hijriah agar supaya umat itu bisa lebih dikenal di semua tempat
dan itu bisa bagaimana di kalender itu kita bisa menampilkan sosok umat, visi misinya, gerakan-gerakan yang sudah dilaksanakan seperti itu. Lanjut untuk bagaimana ketika ternyata para muslimah itu sebetulnya tidak kalah dengan para lelaki ya, para ikhwan yang berjuang sebetulnya. Tapi mereka biasa terkendala dengan kesibukan rumah tangga, kesibukan anak-anak, terutama banyak kendala itu keseharian, karena ada yang masih punya anak kecil, terus kemudian quality time-nya di hari akad, terus kemudian juga acara-acara yang lain, itu juga kita bisa memaklumi juga. Itu kendala yang mana kita hampir semua daurah dari 1 sampai 5 itu tidak ada yang mencapai target 35 peserta, semuanya di bawah 30. Jadi ini juga perlu kita pikirkan bagaimana nanti ke depannya. Terus kemudian saya juga mengapresiasi seandainya nanti ada daurah kids buat anak-anak ya, itu sangat penting sekali untuk edukasi, karena saya amati juga anak-anak yang sekolah di tahfidz Quran itu mereka sholatnya ketika di sekolah saja, ketika di rumah, contoh yang saya hadapi itu di sekolah ini selalu sholat jamaah di sekolah. Ketika di rumah itu setelah habis mandi, kalau siang mungkin dia belum saatnya sholat sudah tidur, bisa dimaklumi. Nah kalau sore sudah habis mandi itu saya wajib ayo wudhu untuk sholat asar. Ini beberapa hari ini saya amati tak paksa wudhu mau, tapi untuk sholat mereka bekah-bekuk atau apa yang namanya? Malas-malasan. Iya, bermalas-malasan dengan apa ya? Kayaknya perlu penyadaran. Nah ini sebelum terlambat, ini perlu edukasi juga buat anak-anak kita. Jangan sampai hafal Quran tapi sholatnya nggak lancar ya. Itu yang menjadi keprihatinan kita ke depannya, agar supaya generasi berikutnya itu benar-benar bertakwa luar dan dalam. Saya kira itu ya waktu pelaksanaan juga ya. Kalau di sini mungkin ya, MCK dengan cuma satu, ada yang di bawah itu sebetulnya ya lumayan gak ribet, tapi ya kita nikmati aja, kita jalani, kita syukuri. Begitu, mohon maaf kalau ada salah. Demikian laporan dari Daurah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Widodo, untuk etik saya mau paksa Anda untuk bagaimana seharusnya. Jadi nggak boleh evaluasi lagi. Bagaimana seharusnya? Karena kalau kita masuk pada posisi mencari kelemahan, kurang, seharusnya tapi dalam standar yang mungkin saya agak lebih memang diantaranya toilet. Saya saja kadang-kadang karena namanya beri materi, kencing sudah berapa lama? Masih ada orang. Saya tidak mungkin marah, tapi kan memang cuma ada satu. Saya pikir buat Betik punya kesempatan selama Pak Widodo mempresentasikan evaluasinya, jadi buat Betik harus berani menahan diri untuk mengkritik bentuk apapun. Jadi berikan kita punya pandangan bahwa setelah ini daurah ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 adalah apa, dan saya minta spesiali pada Bapak Gus Salim siap-siap, tapi nggak boleh lebih 5 menit nanti ya. Terus saya akan minta juga kepada kalau untuk Ustaz Irfan untuk memberikan sempat secara deskripsi tentang GSG apa-apa nanti, karena dia harus waktu-waktu dan saya mengambil keputusan kita tidak jadi digabung dengan karyawan. Mereka agak kesulitan nanti untuk sosialisasi, karena sekaligus saya juga mau hal itu yang dibilang nanti supaya bicara sebagai owner atau tim ya, sebagai orang yang punya posisi di pucuk bisnis ini kan saya tetap punya keberbolehan mengkomplain, karena saya agak kaget ya, karena istri saya nggak begitu serang aja. Malah istri saya selalu bilang minta saja yang dibutuhkan. Makanya ini jelas ada permainan di bawah untuk bicara omset dan bicara apa itu daripada
juga, nanti biar saya tidak bicara di hadapan teman-teman. Saya pikir ada beberapa orang yang saya sebut, Pak Widodo efektif, tidak usah berceramah, kalau butuh waktu 5 menit, efektifkan tetap. Setelah itu nanti poetik, setelah poetik kita kasih feedback ke satu Pak Agus Salim, Pak Agus di bagian media, nanti Pak Wasis kalau dia dipandang perlu. Saya minta Ali sebagai yang paling muda ya, walaupun Ali memang punya beban lain. Saya berharap bisa diatur kita punya waktu